Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tania Winata dari Hukum Pidana Kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar informasi mengenai kriminologi. Mempelajari ilmu kriminologi sendiri bisa dikatakan menyenangkan, karena dengan mempelajari ilmu ini, kita seperti mendapat pemahaman mengenai diri kita sendiri. Maka dari itu, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian kriminologi, teori kriminologi, tujuan kriminologi, ruang lingkup kriminologi, contoh kriminologi, dan juga objek kriminologi. Sebenarnya kriminologi sendiri itu berasal dari istilah kriminologi itu sendiri yang secara etimologis berasal dari kata krimen yang memiliki arti kejahatan, dan logos yang memiliki arti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga bisa dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Untuk pertama kalinya, istilah kriminologi ini digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologis yang berasal dari Prancis pada tahun 1879. Sebelumnya, istilah yang banyak dipakai adalah antropologi kriminal. Namun, sebenarnya studi tentang kejahatan ini sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Kriminologi merupakan salah satu ilmu sosial yang terus-menerus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan tersebut dikarenakan pola kehidupan sosial masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat lainnya, serta berbeda juga perubahannya suatu waktu atau zaman tertentu. Dan waktu juga terus berubah, maka studi mengenai masalah kejahatan serta penyimpangan juga akan mengalami perkembangan dan peningkatan. Penglihatan, cara memahami serta mengkaji masalah-masalah sosial yang ada dan berkembang juga sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kita mempelajari ilmu kriminologi ini, sebenarnya kita semua akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai motifnya, bentuk, hingga latar belakang terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jadi sebenarnya kedepannya hal itu bisa dijadikan aware oleh masyarakat setempat atau masyarakat sekitar. Selain itu dicari tahu juga apakah seseorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau sebenarnya masyarakat sekitarnya. Tidak berhenti sampai di situ juga, masyarakat di sekitar juga merupakan orang yang memiliki bakat atau dapat berperan untuk menjadi seorang penjahat. Selain itu juga, ilmu kriminologi ini sendiri hadir untuk memberikan saran dalam pembuatan rencana perundang-undangan atau hukum pidana. Berbagai pandangan yang dapat digunakan hukum pidana untuk melihat masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan catatan-catatan tertentu mengenai kejahatan hukum adat. Ilmu kriminologi ini juga sebenarnya bertujuan untuk memberikan gambaran nyata jika kejahatan tersebut ternyata sangatlah mahal. Menurut Romli Antasasmita, arti sempit kriminologi sendiri itu mengenai kejahatan, yang berarti mempelajari bentuk contoh perilaku kriminal tertentu, sehingga bisa mendapatkan pegangan menurut batasan hukum yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut, sebenarnya diharapkan bukan hanya mencapai keseragaman dalam praktik ilmu kriminologi saja, namun dengan batasan yang berbeda, setiap negara masing-masing akan memiliki objek studi kriminologi yang bisa dikembangkan lebih mudah lagi. Misalnya dengan menggunakan latar belakang perumusan yuridis tanpa terikat. Sedangkan, dalam arti luasnya, kriminologi memiliki ruang lingkup untuk mempelajari fenologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari mengenai hukuman, serta metode-metode yang terkait dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.
Sebuah kasus yang dikutip dari Liputan 6 Solo. Seorang pemuda yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Pemuda tersebut dibekuk polisi lantaran sehari-hari memeras di rumah keluarga artis dan pelawak Nunung. Pemuda bernama Andi Rismanto atau yang seringkali dikenal dengan nama Ambon merupakan seseorang yang dikenal sebagai preman kampung, meminta jatah sebesar 150.000 per minggu dengan berbagai alasan untuk iuran keamanan. Ketika dimintai keterangan, ia hanya tertunduk lesu. Pemuda bertato tersebut diciduk polisi karena hasil laporan dari seorang kerabat Nunung. Dari keterangan saksi, pemuda tersebut kerap melakukan pemerasan di rumah keluarga Nunung. Jika tidak diberi, maka pelaku tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Hingga akhirnya perilaku tersebut dianggap meresahkan. Bukan hanya keluarga Nunung saja yang menjadi korban, melainkan juga ada masyarakat di kawasan tersebut yang turut menjadi korban pemerasan. Dari pengakuan tersangka, ia mengungkapkan jika uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras. Polisi juga menyita barang bukti berupa uang sebesar 20.000 yang merupakan milik tersangka. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dikenakan pasal pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari yang saya analisis, hukum pidana sendiri kan merupakan semua hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya dapat dijerat menggunakan hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Contoh kasus yang saya ceritakan barusan, itu dapat dikolongkan jika kasus itu adalah kasus pidana. Hal itu karena perbuatan yang dilakukan oleh Ambon sudah membuat risau kepentingan umum. Ditinjau juga dari sumbernya Ditinjau dari sumber tindakannya, maka Ambon mendapatkan hukuman 3 macam pidana. Yang pertama, laporan pemberitahuan yang disampaikan dari seseorang karena hak serta kewajibannya sesuai dengan keundang-undangan kepada pejabat yang bertugas atau bahkan baru dibuka akan menjadi sebuah peristiwa pidana. Yang kedua, pengaduan merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang bertugas demi menindak sebuah perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, penangkapan. Tangkapan adalah peristiwa tertangkapnya seseorang ketika melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah ditemukan benda keras yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Kemudian objek kriminologi. Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindakan kejahatan yang dilihat dari beragam macam aspek. Harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kacamata yang lebih luas. Dengan demikian kan, maka kajian ilmu kriminologi itu mencakup beberapa hal. Ya ampun, salah deh. Objek kriminologi. Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai tindakan kejahatan yang dilihat dari berbagai macam aspek. Harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kacamata yang lebih luas. Dengan demikian, maka berikut kajian ilmu kriminologi itu mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan, yaitu perilaku yang disebut sebagai tindak kejahatan. Kejahatan sendiri memiliki kriteria jika perbuatan tersebut dipelajari dari perundang-undangan pidana, di mana tindak kejahatan yaitu tindakan menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma yang berada di peraturan perundang-undangan pidana. Yang kedua, penjahat. Penjahat merupakan seseorang yang melakukan aksi kejahatan. Pelajaran terhadap perilaku atau penjahat ini utamanya dilakukan menggunakan aliran kriminologi positif. Aliran positif ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan sebab akibat. Kenapa seseorang melakukan kejahatan? Adapun perbedaannya terletak dalam aspek biologis, sosiokultural, serta psikologis. Reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan serta penjahat atau perilaku, yaitu terkait dengan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut.
Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat pada perbuatan-perbuatan atau gejala yang ada di masyarakat. Gejala tersebut dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan atau bisa membahayakan masyarakat luas. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Semoga info dan penjelasan yang saya berikan dapat berguna bagi teman-teman yang mendengarkan ini. Terima kasih.